Shalom. Puji Tuhan. Mari yang siap menyembah dan memuji Tuhan, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini, siang yang indah yang masih kembali Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk berkumpul bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yang kami tahu ini kesempatan yang luar biasa yang masih Tuhan berikan bagi kami. Tuhan izinkan boleh kami lakukan siang hari ini semua karena kasih dan anugerah-Mu saja Tuhan. Bukan karena kuatan gagah kami, karena sumber kekuatan kami datangnya dari Tuhan. Terima kasih buat semua kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, buat segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami, yang kami tahu semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Terima kasih. Siang hari ini apapun keadaan kami mau datang kepada Tuhan dengan pengucapan syukur, dengan hati yang sungguh-sungguh rindu menyembah, memuji Tuhan. Karena kami tahu di dalam hadirat Tuhan, saat kami memuji menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hanya Engkau Tuhan yang layak terima pujian dan sembah kami. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Engkau yang layak kami sembah. Engkau yang layak kami agungkan. Engkau yang layak Tuhan. Haleluya. Mari jemaat dikasihi oleh Tuhan, naikkan ucapan syukur-Mu yang terbaik kepada Tuhan. Kita beribadah bukan karena terpaksa, bukan karena rutinitas, karena kita mengasihi Tuhan. Naikkan penyembahan kita yang terbaik, ucapan syukur yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu, kami berterima kasih. Oh Tuhan, Engkau yang layak kami sembah. Engkau sumber kekuatan kami. Oh Yesus, kami perlu Engkau Tuhan. Engkau yang kami andalkan. Engkau Bapa yang baik, yang memperhatikan hidup kami, yang memelihara kami. Engkau Bapa yang setia, penyertaan-Mu sempurna. Oh Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Besar anugerah-Mu Tuhan, yang kami tahu Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau mengasihi kami Tuhan. Engkau selalu ada bagi kami. Oh Yesus, haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh haleluya, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus Tuhan, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku, berkati hidupku. Segala pujian
Mari kembalikan pujian ini bersama-sama. Yesus kemuliaan-Mu, Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Yesus kemuliaan-Mu, Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkati hidupku. Segala pujian, segala puji dan syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidup kami ya Tuhan. Oh, ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Haleluya, ku menyembah. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu ya Tuhan. Oh Yesus, mari saya undang kita semua bersama-sama kami berdiri menyanyikan pujian ini kepada Tuhan. Segala pujian bagimu ya Tuhan, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir Tuhan. Haleluya Yesus. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kami memuji-Mu Tuhan, kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Saudara, siang hari ini saat kita datang ke tempat ini, mari kita periksa hati kita saat kita datang kepada Tuhan. Apakah sampai siang hari ini kita tetap memiliki motivasi, tujuan yang tulus saat kita datang kepada Tuhan? Mari saudara, kita ingat selalu bahwa
ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu adalah ibadah yang tulus, dengan segenap hati kita, dengan penuh kesungguhan kita datang kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Mari kita persembahkan yang terbaik dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Karena Tuhan melihat, menilai setiap kita sampai kedalaman hati kita. Segala kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Mari katakan bersama-sama, Kau yang layak, oh Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak, oh Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Mari sekali katakan bersama-sama, hanya Engkau yang layak kami sembah, Kau yang layak, oh Kau yang layak, Kau yang layak, hanya Engkau yang layak terima pujian dan sembah kami. Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, oh Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak. Haleluya. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak ditinggikan untuk selamanya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan yang luar biasa. Hanya Engkau Tuhan yang layak terima sembah kami, pujian kami dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Apapun keadaan kami saat kami datang ke tempat ini, tidak menghalangi kami saat kami memuji menyembah Tuhan. Karena sumber sukacita kami, sumber kekuatan kami dan pengharapan kami datangnya daripada Engkau Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang percaya kita katakan bersama-sama, amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Masuk ke hadiratnya. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya, oh Yesus, nama sekarang nama. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur, nyanyikan pujian ini. Mari masuk ke gerbangnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, amin, memuji Dia. Masuk hadiratnya, hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan
dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, nama jalan nama. Haleluya. Kau yang layak terima pujian kami Tuhan. Masuk hadirat Tuhan, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, nama segala nama. Beri puji dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, nama segala nama. Beri puji dan hormat kepadamu Tuhan, dan hormat, tinggikan namanya. Oh Yesus, nama segala nama. Yesus, nama segala nama. Oh Yesus, nama segala nama. Yesus, Raja segala raja. Oh Yesus, Raja segala raja. Haleluya. Segala kemuliaan bagi namamu Tuhan. Haleluya. 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 Dia Raja di atas segala raja yang sanggup menolong saya dan saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Dia El Shaddai dan mulia. Dia layak terima pujian kita. Katakan yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya. Janjimu atas hidupku bersinar bercahaya, yang buta kan melihat, yang lumpuh kan berjalan. Kuasa-Mu atas hidupku sempurna dan berkuasa. Kau El Shaddai yang mulia, tiada pernah berubah, dahulu sekarang selamanya, dahsyat berkuasa. Kau El Shaddai, Kau El Shaddai yang mulia, tiada pernah berubah, dahulu sekarang selamanya, dahsyat berkuasa. Kaulah El Shaddai, El Shaddai mulia. Amin. Mari kita belajar pujian ini bersama-sama. Dia Tuhan El Shaddai dan mulia. Amin. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, diperkaya. Janjimu atas hidupku sempurna bercahaya, yang buta kan melihat, yang lumpuh kan berjalan. Janjimu atas hidupku sempurna dan berkuasa. Kau El Shaddai, Kau El Shaddai yang mulia, tiada pernah beramen, dahulu sekarang selamanya, dahsyat berkuasa. Kau El Shaddai mulia, Kau El Shaddai yang mulia, tiada pernah berubah, dahulu sekarang selamanya, dahsyat berkuasa. Kau El Shaddai, Kau El Shaddai yang mulia, tiada pernah berubah, dahulu sekarang selamanya, dahsyat berkuasa. Amin. Kau El Shaddai yang mulia, tiada pernah berubah, dahulu sekarang selamanya, dahsyat berkuasa. Kau El Shaddai mulia, Kau El Shaddai yang mulia, tiada pernah berubah, dahulu sekarang selamanya, dahsyat berkuasa. Amin. Haleluya. Shaddai.
Puji nama Tuhan. Saat ini kalau ada di antara kita yang datang dengan banyak kelemahan, banyak kekurangan yang membuat kita lemah, pujian ini mengingatkan kita, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya. Tetap berharap kepada Tuhan, Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang terlalu sanggup menolong saya dan saudara. Oh haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Hidup kami ada dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh sebagai bentuk ungkapan hati kita kepada Tuhan. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku. Mari kembali nyanyikan pujian ini saudara. Renungkan setiap kata demi kata dalam pujian ini. Terima kasih Tuhan. Dia Tuhan yang mengasihi, selalu mengasihi kita semua. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu
menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Mari yang percaya katakan, Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Mari kita sama-sama berdiri bersama-sama. Yesus, ku percaya. Nyanyikan dengan senang hati kita, katakan, Yesus, aku tetap percaya kepadamu Tuhan. Oh Tuhan, rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh. Mari kembali sekali lagi bersama-sama kita katakan, kami percaya padamu Tuhan. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku, Yesus ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Mari jemaat Tuhan nyanyikan pujian ini dengan senap hati. Yesus, nyanyikan dengan senap hati kita, saudara. Tuhan melihat setiap hati kita yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Haleluya, Yesus. Terjadi di dalamku, terjadi di dalam setiap keluarga kami Tuhan. Kami tetap percaya. Oh Yesus, Yesus. Tidak ada yang sukar bersama dengan Tuhan. Serumit apapun keadaan kita, saudara, tetap percaya kepada Tuhan. Amin, Yesus. Imani dengan sungguh-sungguh terjadi di dalamku. Amin, Yesus. Mari sekali lagi bersama-sama. Yesus, ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Amin. Yesus, sungguh ku percaya. Rencana-Mu Tuhan, rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Mari dengan penuh iman katakan bersama-sama. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Kami percaya kepada kuasa-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan. Tanpa kami sadari seringkali kami melihat pergumulan kami, masalah kami jauh lebih besar daripada kuasa Tuhan. Siang hari ini kami kembali diingatkan kembali
bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada apapun juga di dalam dunia ini. Masalah kami tidak ada apa-apanya dibanding kuasa-Mu Tuhan. Tidak ada satu hal masalah pun yang tidak dapat Tuhan selesaikan. Semuanya dapat Engkau selesaikan Tuhan bagi kami. Yang terbaik kami percaya Tuhan sudah rancangkan bagi setiap kami. Biar setiap pujian dan sembah kami ini Tuhan boleh menjadi persembahan yang menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Saat ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, Kau berbicara kepada hamba-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, berikan kepekaan, hikmat yang dari Tuhan. Urapan dari Tuhan. Apa yang disampaikan hamba-Mu datangnya dari Tuhan. Terima kasih, kami sambut kebenaran firman-Mu yang ajaib dan berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya kembali kita katakan bersama-sama. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Cek. Oke. Shalom anak muda. Kurang semangat. Shalom anak muda. Semuanya sehat-sehat hari ini. Amin. Oke ya, kita boleh terus menjaga kesehatan kita ya. Kita sehat karena kemurahan Tuhan. Makanya kita memanfaatkan kesehatan kita juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Amin. Oke, hari ini sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan tentang dua kata ya teman-teman ya. Pengikut Kristus, katakan bareng-bareng, pengikut Kristus. Pengikut Kristus ya. Oke. Kalau kita mendengar tentang kata ini, pengikut Kristus, apa yang terlintas dalam pikiran kita ya. Kita kan sering banget dengar tentang ini. Menjadi seorang pengikut Kristus yang sejati, menjadi seorang pengikut Kristus yang setia dan lain-lain ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pengikut Kristus. Oke, apa kata firman Tuhan? Apa yang Yesus sampaikan untuk kita semua di tempat ini lewat kebenaran firman Tuhan ya siang hari ini. Oke? Oke teman-teman? Oke, gitu ya. Oke, kita baca dalam Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 35. Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 35. Yang udah ketemu katakan yes. Yes, oke. Jadi kita gantian bacanya. Kan semuanya punya nama panggilan, bener ya? Bener ya? Ya enggak sih? Ada yang enggak punya nama panggilan? Ya udahlah ya. Oke. Jadi silakan hitung nama panggilan kalian itu terdiri dari berapa huruf. Contoh, angel kan dari 5 huruf. Berarti 5 itu kan ganjil, berarti baca ayat ganjil. Kayak gitu ya. Kayak misalkan siapa lagi ya? Oke, silakan boleh dihitung. Ya, oke. Ya, jadi yang nama panggilan hurufnya ada sebanyak ganjil, baca ayat ganjil, dan yang genap baca ayat genap. Oke ya. Sudah ngerti ganjil atau genapnya? Sudah ya? Sudah teman-teman? Sudah, iya terima kasih. Oke, kita baca ya. Dari yang ganjil dulu berarti. 1, 2, 3. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya sampai Jikalau seorang datang padamu dan ia tidak mengerti bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak dulu dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu?
Jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Kalau tidak, dia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya. Garam memang baik, tapi jika garam sudah menjadi tawar, dengan apakah ia dihasilkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa punya? Amin. Oke. Jadi perikop ini ada di kitab Lukas ya teman-teman ya. Kitab Lukas salah satu dari 4 kitab Injil. Apa aja 4 kitab Injil? Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes ya. Jadi sebenarnya isi kitab Injil itu tentang kehidupannya Yesus. Cuma dilihat dari berbagai segi pandang penulis. Kan ada di 4 kitab ini ada 4 penulis yang berbeda. Nah kita lihat dari segi pandangnya yang menulis kitab Lukas ya. Jadi teman-teman ya, perikop ini itu adalah salah satu tulisan ya yang terjadinya itu ketika perjalanan Yesus menuju ke Yerusalem. Ya, ketika Yesus akan disalib. Nah, perikop ini itu isinya terjadi saat di perjalanan itu. Ya. Jadi kalau kita lihat di pasal 9 ayat 51, saya bacakan aja ya buat teman-teman ya. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Jadi mulai ayat ini sampai ayat nanti ketika Yesus disalib dan sebagainya itu Yesus sedang perjalanan menuju ke Yerusalem gitu. Nah jadi di perjalanannya saya kan itu kan detik-detik terakhir Yesus hidup kan ya, paham kan maksudnya ya. Nah, jadi ketika itu Yesus mengajarkan banyak hal terhadap murid-muridnya dan orang-orang yang mengikuti dia. Dia melakukan banyak hal ya. Kalau dari pasal setelah pasal 9 ayat 51 dikatakan ini nih, bentar. Pengajaran khusus bagi murid-murid. Terus ketika Yesus ketemu sama Maria dan Marta dan sebagainya ya. Hal berdoa, pelita tubuh dan sebagainya. Ini pesan-pesan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya ketika Yesus akan naik ke surga. Ya. Nah, jadi seperti kita tahu ya, kalau misalkan pesan-pesan terakhir itu adalah hal-hal yang penting ya kan? Ya kan? Ya. Oke. Jadi salah satu hal ini yang disampaikan Yesus adalah pesan penting buat orang-orang yang saat itu mengikuti dia, dan juga pesan penting buat kita semua yang hadir di tempat ini. Gitu. Perikopnya dikatakan bahwa segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Ya, segala sesuatu yang seperti apa? Oke, kita akan bahas satu persatu ya, teman-teman ya. Oke, kita lihat di ayat 25, dikatakan bahwa pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka. Nah, jadi dalam perjalanan itu Yesus itu tidak sendiri. Jadi Yesus enggak jalan sendiri ke Yerusalem, enggak. Tapi Yesus ditututi. What is the meaning of ditututi? Diikutin sama banyak orang, ya. Nah, yang perlu kita tahu adalah kenapa orang-orang itu ikut Tuhan. Kenapa orang-orang itu mengikuti Yesus dalam perjalanannya ke Yerusalem. Ada beberapa hal teman-teman ya. Yang pertama, orang-orang itu suka dengan pengajarannya Yesus ya. Kayak tadi kan dibilang kalau pasal-pasal sebelumnya, orang-orang itu suka dengan pengajaran-pengajaran yang Tuhan berikan ya. Yang kedua, orang-orang itu menginginkan apa teman-teman?
perubahan dalam hidupnya ya, mujizat, apalagi pertolongan Tuhan ya, yang sakit disembuhkan, yang istilahnya yang susah dihiburkan dengan pengajaran Tuhan yang luar biasa ya. Orang-orang banyak itu berduyun-duyun mengikuti Yesus untuk mendapatkan sesuatu. Katakan untuk mendapatkan sesuatu. Untuk mendapatkan sesuatu ya. Siap kita kalau follow orang, siap kita kalau mengikuti seseorang, entah itu di Instagram atau mengikuti apa ya kayak gitulah ya, platform-platform gitu. Kita kan pasti kayak ada hubungan relationship dengan orang itu, ya kan? Kan nggak mungkin kita ngefollow orang ya kita kenal, kecuali kita ngefollow idola kita, misal BTS atau apalagi Super Junior ya. Ada yang ngefans Super Junior? Ada ya, atau Smash dulu ya, zaman masih SD ya. Nah itu kok jadi ke sana ya? Oke, jadi setelah itu dari hal ini kita tahu teman-teman ya, kalau orang-orang banyak itu berduyun-duyun mengikuti Yesus itu karena sesuatu yang ingin mereka dapatkan. Nah, dari hal ini saya belajar gini teman-teman ya, apakah hari-hari ini kita mengikuti Tuhan itu karena sesuatu yang pengen kita dapat, karena sesuatu yang pengen kita terima dari Tuhan ya. Bukan karena kita tulus mengikuti Tuhan, karena kita cinta, karena kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, tapi karena ada something ya, sesuatu yang kita ingin dapat. Sama-sama kita koreksi diri kita ya teman-teman ya, saya dan teman-teman semua di tempat ini. Terus ayat yang ke-26 ya. Jikalau seorang, ini kata Yesus kepada orang-orang yang mengikuti dia ya. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya dan sebagainya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Bukan berarti kita disuruh untuk membenci orang tua kita. Bukan berarti ikut Tuhan aku harus benci papa, aku harus benci mama. Enggak kayak gitu teman-teman ya. Jadi kalau di terjemahan bahasa aslinya, membenci itu dikatakan bahwa ini kurang mengasihi. Jadi jangan sampai ada yang kita kasihi melebihi kasih kita kepada Tuhan. Gitu ya. Bukan berarti kita, kan di ayat-ayat lain kan ada kasihilah sesamamu manusia, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini bukan berarti Alkitab itu tidak sinkron, bukan berarti Alkitab itu bertolak belakang, tapi itu saling melengkapi teman-teman ya. Jadi jangan sampai kasih kita kepada orang-orang di dunia ini dan mungkin kepada harta kita, kepada apa yang kita punya itu melebihi kasih kita kepada Tuhan. Kayak gitu. Itu hal yang pertama teman-teman ya. Nah dikatakan juga jikalau dia tidak membenci nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Kalau saya ini ya, ingat-ingat cerita waktu zaman sekolah minggu, itu kan banyak ya, kayak rasul-rasul yang jadi martir hanya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bukan berarti kita semua harus jadi martir, bukan berarti kita semua harus istilahnya semuanya pergi ke ujung dunia semuanya dan kayak gitu ya. Nggak harus, apapun yang kita bisa kerjakan hari-hari ini, kita kerjakan dengan baik. Ya, kita kerjakan dengan baik, dengan sepenuh hati kita, gitu ya. Itu hal yang istilahnya kita kerjakan supaya kita bisa terus untuk ikut Tuhan dengan sepenuh hati kita ya. Kalau misalkan ya, puji Tuhan kalau misalkan ada 1 orang 2 orang yang merasa terpanggil untuk melayani di luar pulau, di luar kota dan sebagainya, it's okay ya, gitu. Jadi bukan berarti kita yang istilahnya kerja kantoran, kerja jadi misal jadi guru dan sebagainya, bukan berarti berarti aku kurang mempermuliakan nama Tuhan ya Kak. Aku kan tidak ke desa-desa, tidak kemana. Enggak seperti itu. Jadi dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan, sama-sama kita kerjakan bagian kita dengan baik. Oke? Oke ya. Oke. Nah, ada juga ya, saat dikatakan bahwa
di ayat 27 ya. Yang pertama tadi kan kita tidak boleh mengasihi siapapun lebih dari kasih kita kepada Tuhan. Itu yang pertama ya. Kemudian kita ke yang kedua, ayat 27. Yang cewek boleh bantu bacakan ayat 27. 1, 2, 3. Ya, barang siapa tidak pikul salib dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini sudah sering ya kita dengar dari zaman kita sekolah minggu ya, ikut sangkal diri, pikul salib, ikut Tuhan. Sebenarnya apa sih artinya gitu kan? Jadi pikul salib, salib itu adalah lambang penderitaan teman-teman ya. Yesus ketika disalib, zaman itu salib itu melambangkan satu hal yang benar-benar hina, satu hal yang benar-benar kalau bukan penjahat kelas kakap itu nggak akan mungkin disalib ya. Jadi zaman itu salib itu adalah satu lambang di mana cek nemene wong iku sampai disalib gitu. Nah, bukan berarti kalau Yesus waktu itu bilang barang siapa nggak pikul salib dan ikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Bukan berarti kita harus pikul salib dari sini ke panti ya, enggak ya. Bukan berarti kita harus pikul salib dari sini ke rumah, enggak gitu. Ini bukan arti secara harafiah teman-teman ya. Jadi salib itu adalah melambangkan penderitaan, rasa sakit dan sebagainya. Jadi dalam proses kita mengikuti Tuhan ya, dalam proses pengiringan kita akan Tuhan akan banyak hal yang kita alami. Dan bukan hanya hal baik, tapi juga hal-hal yang kurang baik. Hal-hal yang menurut kita, cek soro ya. Istilahnya kan orang pikul salib itu kan berat toh. Ya toh. Ya aku juga enggak pernah pikul salib ya. Lek pikul tas yang ada laptopnya ya berat kan, apalagi pikul salib ya kan kita enggak tahu zaman itu salib itu seberapa gedenya kan kita cuma lihat di film-film ya. Nah, itu adalah arti dari salib teman-teman ya. Jadi kita yang tidak mau menderita dengan Kristus bukan berarti ikut Tuhan itu menderita terus, enggak. Justru karena kita mengalami penderitaan dengan Kristus, kita akan merasakan bagaimana Tuhan menyertai kita. Amin. Amin ya. Nah, sebagai pengikut Kristus, saya tulis di sini ya, siap mengalami penolakan ya. Banyak case ya, misalkan di sekolah, di pekerjaan, di kuliah ya. Mungkin kita secara jumlah kita dikit ya, maksudnya minoritas. Tapi hal ini yang bikin banyak orang Kristen dapat tekanan dari kanan, dari kiri dan sebagainya. Dan itu bukan hal yang yang asing ya. Firman Tuhan sudah bilang kalau misalkan kita akan mengalami kondisi seperti itu. Ya, istilahnya Yesus itu waktu ngomong sama orang-orang zaman itu dia terang-terangan bilang kalau barang siapa enggak pikul salib, dia enggak bisa jadi muridku. Sedangkan orang-orang tadi kan ikut Yesus kan buat mendapatkan sesuatu. Ya, untuk mendapatkan kesembuhan, mujizat dan sebagainya. Tapi Yesus benar-benar mematahkan ekspektasi mereka tentang hal seperti itu. Ya memang kesembuhan, berkat itu datangnya dari Tuhan, amin. Tapi bukan itu alasan kenapa kita mengikuti Tuhan. Saya ulang lagi ya, kesembuhan, mujizat, pertolongan Tuhan itu datangnya memang dari Tuhan. Tapi bukan karena itu kita setia mengikuti Tuhan. Kita setia mengikuti Tuhan karena memang kita cinta, ya. Kan kalau kita cinta sama seseorang kan ngente lah ya, nendi melo, kayak gitu. Nah, sama juga kayak misalkan, thank you kok, aku nggak gitu ya. Oke, sama juga dengan kita mengiring Tuhan, ya. Kita ikut Tuhan karena kita cinta dan berkat, kesembuhan, mujizat itu bonus. Itu memang Tuhan yang kasih, kayak gitu. Oke? Sama-sama tangannya gini dong. Oke, sip. Terima kasih teman-teman. Ya, oke.
Nah, dalam pikul salib, meskipun kita harus susah payah, harus menderita dan sebagainya, gak usah khawatir teman-teman ya. Ayat lain mengatakan di Mazmur 23 ayat, saya lupa ya, pokoknya intinya dalam lembah kekelaman Dia menyertai kamu. Lembah kelam itu berbicara tentang hal yang gelap, hal yang menakutkan, tapi Tuhan menyertai kita. Bukan berarti Tuhan bilang kalau kita ini anak Tuhan akan mengalami penderitaan terus kita dijar-jar nyawes. Bukan gitu. Tapi Tuhan menyertai kita. Amin. Amin. Oke ya. Oke, sekarang kita melihat bagaimana Yesus hari itu, saat itu mengajarkan kepada orang banyak tentang prinsip mengikut Kristus ya. Yesus kan dikenal dengan banyak perumpamaan yang begitu luar biasa, yang bisa mempesona banyak orang sehingga banyak orang bisa datang ke Yesus untuk ikut Yesus ya. Nah, Yesus mengumpamakan mengikut Yesus itu seperti orang yang bangun menara. Kita lihat di ayat 28 ya. 28, 29, 30 ya. Kok kenapa sih kok dibandingkan dengan orang yang mau bangun menara ya? Orang yang bangun menara, bangun bangunan ya. Bangun bangunan, bangun gedung dan sebagainya, itu kan pasti diperhitungkan kan. Di sini dikatakan biaya. Ya, biaya, ada harga. Ada harga yang harus dibayar. Katakan harga yang harus dibayar. Harga yang harus dibayar. Saat kita memutuskan untuk kita boleh ikut Tuhan, ada harga yang harus kita bayar. Harga yang harus kita bayar itu berbicara tentang sesuatu hal yang menghalangi kita untuk kita boleh terus setia ikut Tuhan. Itu yang harus kita lepaskan. Bayar itu kan kita bayar. Ini bukan uang ya. Uang ini anggap aja ada uang, lihat dengan mata iman ya. Ada uang ini sak gebok ya. Terus tak bayarno ke dira. Nah, bayar ini aku ngeluarin sesuatu. Tak lepas no. Padahal uang ini berharga atau enggak? Siapa yang tidak butuh uang? Angkat kaki, ya angkat tangan maksudnya. Siapa yang tidak butuh uang? Saya butuh uang ya. Nah, uang ini adalah biaya adalah berbicara tentang hal yang berharga yang harus kita keluarkan dari diri kita. Apa aja sih hal yang berharga ya? Apapun yang kita senangi, apapun yang kita gandoli, yang membuat kita ini tidak bisa ikut Tuhan dengan lancar. Jadi kayak maju mundur gitu. Itu berbicara tentang biaya, harga yang harus kita bayar. Ada harga yang harus kita bayar saat kita mengikuti Tuhan. Belajar teman-teman ya, saya juga belajar, teman-teman juga belajar. Kalau ada hal-hal yang hari-hari ini menghalangi kita untuk proses penggiringan kita akan Tuhan, sama-sama kita lepaskan pelan-pelan teman-teman ya. Jatuh bangun dalam perjalanan itu gak masalah. Yang penting kita semua bisa bangkit lagi. Oke? Amin. Ya, jatuh bangun itu wajar teman-teman ya. Bukan lagu ya. Kan ada itu lagu jatuh bangun ya teman-teman ya. Oke, kok gak ada yang ketawa? Hahaha. Terima kasih. Oke ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Ayat tadi kan dibilang tentang menara ya. Ada harga yang harus dibayar. Yang selanjutnya teman-teman ya, diumpamakan dengan raja yang pergi berperang melawan raja lain. Istilahnya kalau kita mau perang ya, itu diumpamakan dengan seorang pengikut Kristus teman-teman ya. Jadi raja yang akan berperang itu ngatur taktik ya. Taktik itu bukan yang gini-gini teman ya, bukan ya. Itu TikTok teman-teman ya. Nggak ada yang lihat sih. Lucu loh teman-teman itu ya. Nah, taktik. Raja mengatur taktik, mengatur strategi
so Inggris ya. Strategi untuk dia boleh menang melawan lawan. Strategi itu apa aja? Berbicara tentang perangnya itu gerilyata atau perangnya itu bawa langsung rombongan kuda, rombongan unta, rombongan apa lagi teman-teman ya, sembarang lah ya, sing dibawa apa aja itu raja dan panglimanya yang ngatur. Nah, sama seperti kita dalam kita proses pengiringan akan Tuhan, kita harus prepare, kita harus mempersiapkan diri, mempersiapkan taktik dan strategi supaya nanti dalam perjalanan ya, kalau perang itu kan bukan berbicara orang vacation ya teman-teman ya, apa jenenge itu tamasya dan sebagainya ya, enggak. Perang itu berbicara tentang ada lawannya, ada situasi yang benar-benar kayak bikin ya, kalau perang kan bikin takut, bikin pusing ya, bikin apa lagi, bikin serba, istilahnya orang itu gelisah lah. Istilahnya kalau ada perang di luar negeri aja, kita aja yang di Indonesia ini waduh kayak gitu kan, apalagi kalau misalkan kita dipersiapkan untuk ke medan perang. Sama seperti kita yang dibilang orang-orang yang mau mengikut Kristus ini, apakah kita sudah mempersiapkan diri kita dalam kita menghadapi tantangan, rintangan, musuh yang menyerang. Musuh itu bukan temanmu, musuh itu bukan istilahnya orang-orang di sekitarmu yang mencekno kamu. Enggak, musuh itu di sini tuh berbicara tentang hal-hal yang apa ya, rintangan-rintangan yang menghalangi kamu dalam perjalananmu itu, yang menghalangi kita dalam perjalanan kita. Apakah kita sudah cukup kuat dalam menghadapi permasalahan-permasalahan itu, atau kita milih buat mundur? Dalam perjalanan itu kan kita kan ini ya, jalan gitu ya. Nah, kita terus juga dikatakan bahwa tadi ya, ayat sebelumnya dikatakan mengikut aku ya, mengikut aku, mengikut Tuhan ya. Dalam kita perjalanan kita mengikut Tuhan, itu fokus. Saya kalau saya boleh umpamakan ya, misalkan ini kan jalan ya kan, jalan mana misalkan jalan Gunung Sari teman-teman ya, jalan apa namanya ya, Gunung Sari. Nah terus di ujungnya itu tujuan kita tuh fokus untuk ikut Tuhan, fokus untuk ikut Tuhan. Jadi ketika kita fokus untuk ikut Tuhan, dalam perjalanan kita itu yang ada di pikiran kita, yang ada di hati kita tuh hanya ingin sampai kepada tujuan ya. Mau itu jalannya kerikil, jeglong ya, apalagi batu-batu, belak-belok, tikungan tajam dan sebagainya ya, fokus kita aku pengen sampai kayak kita retreat ya, basio jalan yang ngene kan pokoknya sampai villa ya, sama kayak gitu. Kita harus fokus untuk ikut Tuhan, hanya memandang Tuhan saja gitu teman-teman ya. Oke, kalau yang pertama diumpamakan dengan orang yang mau bangun menara, yang kedua diumpamakan dengan orang yang mau berperang teman-teman. Ayat 33, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ayat 34, garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Garam itu fungsinya apa teman-teman? Buat manis atau buat asin? Buat asin ya. Semua masakan ibu kita butuh garam ya. Jadi garam itu kehadirannya penting. Katakan penting. Penting. Kita semua anak-anak Tuhan, pengikut-pengikut Kristus, kehadirannya adalah penting. Ya, kehadirannya penting. Tapi di sini dikatakan bahwa tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Jadi saya baca yang dulu-dulu teman-teman ya. Jadi garam zaman dulu itu katanya itu bisa gampang pudar ya, bukan warnanya ya. Garam kan ya wis itu warnanya. Rasanya itu bisa gampang balik lagi ke tawar. Kayak gitu. That's why Yesus waktu itu pakai hal ini ya. Garam itu baik, tapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan?
Jangan sampai kita orang-orang pengikut Kristus ini yang sudah dalam perjalanan kita mengikut Tuhan, terus karena ada rintangan, halangan, sesuatu yang menghalangi kita jadi mundur. Keasinan kita jadi berkurang. Bahkan kita sudah tawar, gak asin lagi. Sudah tidak ada impact, dampak buat orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai kita kehilangan kualitas kita. Katakan kualitas. Kualitas, teman-teman ya. Saya setuju sih dengan pernyataan ini ya. Orang-orang yang berkualitas adalah orang-orang yang bisa bawa dampak baik buat orang. Ya, orang-orang yang berkualitas adalah orang-orang yang bisa bawa dampak baik buat orang lain. Bukan hanya bawa dampak baik buat dirinya sendiri. Semua orang bisa melakukan itu. Bahkan orang yang tidak mengenal Kristus pun bisa melakukan itu. Semua orang pengen yang terbaik kan. Yang penting kalau kata Pak Gembala, aku, diriku dan diriku sendiri. Tapi orang-orang yang berkualitas baik adalah orang-orang yang bisa berdampak buat orang lain. Ayat terakhir teman-teman ya. Kalau garam itu udah jadi tawar, nggak ada lagi gunanya, baik untuk ladang ya maupun untuk pupuk dan orang membuangnya saja. Nah ini di kalimat terakhir ditekankan ya, siapa mempunyai telinga untuk mendengar hendaklah ia mendengar. Jadi itu kan tanda, ini tuh apa sih? Tanda seru ya. Udah gak dapat bahasa Indonesia ya di kuliah, jadi bingung ya. Ya tanda seru teman-teman ya. Kalau kita dapat peringatan tanda seru berarti kok tak bocorno ya. Kalau dapat tanda seru kan berarti peringatan, ya kan? Kan peringatan itu berarti hal yang ditegaskan oleh Tuhan. Siapapun yang dengar ini, yang punya telinga hendaklah ia mendengar. Ya, Yesus berbicara keras kepada orang-orang yang saat itu ikut dia. Kan istilahnya kalau tak bahasakan sehari-hari ya, denger no, kamu itu punya telinga. Ini loh yang dimaksud mengikut Kristus. Roma 10 ayat 17 ayat terakhir. Roma 10 ayat 17. Sama-sama kita bacakan ya sambil bangkit berdiri. Oke. Yuk kita baca ya dengan suara yang cukup keras, tapi jangan teriak-teriak teman-teman ya. Oke, 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Sekali lagi, 1, 2, 3. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Sekian firman Tuhan siang hari ini, sama-sama kita pujikan mengiringmu. Sama-sama kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Apakah hari-hari ini konsep tentang pengikut Kristus itu sudah benar dalam kehidupan kita? Sudah kita jalani sehari-hari? Ataukah kita punya konsep-konsep yang masih kurang benar, yang masih salah? Atau mungkin kita ikut Tuhan masih belum dengan sepenuh hati kita? Sama-sama kita belajar walaupun kita masih muda. Mumpung ada kesempatan, selagi ada waktu. Terima kasih Tuhan. Seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan ku rencana-Mu untuk memuliakan
padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu di tempat ini. Kami bersyukur buat firman Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan kepada setiap kami, Tuhan. Biar kami boleh belajar, untuk kami boleh terus berusaha mengerti kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami rajin baca firman, rajin berdoa, Tuhan, dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, Tuhan, kami terus melibatkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami masih bisa ibadah Tuhan. Kiranya setiap kesempatan demi kesempatan yang ada kami boleh bergunakan dengan baik Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tuhan berkati setiap kami yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, yang mencari pekerjaan. Tuhan yang tahu yang terbaik buat kami Tuhan. Biarlah setiap kami boleh terus mengandalkan Tuhan, terus mengasihi Tuhan sama seperti Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami akan pulang Tuhan, biarlah penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan yang melindungi kami, melingkupi kami. Kemanapun kami pergi Tuhan, kami jadi berkat, jadi suratan yang terbuka yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Kehidupan kami diberkati Tuhan, keluarga kami dijagai Tuhan. Siap pekerjaan kami, apapun yang kami kerjakan, Tuhan yang buat berhasil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kesehatan kami untuk melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, melayani keluarga. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah penyertaan-Mu yang sempurna, yang penuh damai untuk setiap kami. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk teman-teman.